Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Oni, jumpa lagi dengan Oni Sil. Di video kali ini Oni mengangkat tema tentang 6 tusuk dasar dalam merajut atau crochet. Kenapa sih Oni membuat video dasar banget dalam merajut? Karena berdasarkan pengalaman Oni dalam beberapa grup atau komunitas rajut, ternyata banyak peminat-peminat baru atau pendatang-pendatang baru dalam dunia rajut crochet, di mana mereka belajar, melihat buku atau menonton video tutorial. Nah, kebanyakan dari mereka masih bingung dengan simbol-simbol dan singkatan-singkatan yang ada di dalam buku atau video tersebut. Oleh karena itu, Oni coba membuat video ini dikhususkan memang untuk pendatang yang masih awam dalam dunia rajut, tapi punya semangat besar dalam belajar. Apa saja sih 6 tusuk dasar dalam crochet itu? Oni akan jelaskan satu persatu berikut contohnya. Tusuk dasar yang pertama itu disebut chain. Chain atau rantai. Di dalam diagram atau pola-pola tertulis, sahabat Oni akan lihat chains itu disingkat dengan CH, ya, istilahnya CH. Lalu bentuk simbolnya adalah seperti ini. Seperti lingkaran atau bulat, ya. Ada yang dibuat seperti ini horizontal, ada yang dibuat vertikal ke atas seperti ini. Nah, kalau yang vertikal seperti ini biasanya bertanda bahwa rantai ini akan digunakan untuk membuat baris berikutnya. Jadi misalnya yang seperti ini, yang horizontal, ini untuk yang bisa project awal, ya, awal kita mulai merajut, dibuat dulu dasarnya rantai. Nah, nanti untuk masuk ke baris berikutnya, kita membuat rantainya seperti ini. Gambarnya di pola itu seperti ini, ya, ke atas gitu, ya. Seperti apa sih tusuk rantai itu atau chains itu? Oni akan contohkan. Di sini Oni menggunakan benang polycherry dan ini jarum crochet. Jarumnya Oni gunakan nomor 5 atau 3 mm. Untuk memulai membuat rantai, kita buat dulu slip knot atau simpul awal. Ya, simpul awal dibuat seperti ini saja yang gampang. Lingkarkan benang ke jari, lalu dempetkan. Ya, dempetkan. Tarik benang yang panjang tadi, yang di atasnya tadi. Tarik. Sudah jadi simpul awal. Ya, ini sudah jadi simpul awal. Ini sudah jadi simpul awalnya. Lalu bagaimana cara membuat rantai? Cara membuat rantai sangat mudah sekali, sahabat Oni. Ya, tinggal sahabat Oni letakkan jarum di atas benang. Ini benangnya, ya. Letakkan jarum di atas benang, lalu kait dengan kepala jarum. Sahabat Oni bawa masuk ke dalam lubang simpul awal tadi, lalu tarik. Ya, sudah jadi satu rantai. Kita ulangi, kita buat rantai kedua, kita kait, bawa melewati lubang. Ya, sekali lagi letakkan jarum di atas, kait benang dengan kepala jarum, masuk melewati lubang rantai sebelumnya. Jadi, ya. Nah, seperti ini.
Ini hasilnya rantai ya. Nah, tingkat kerapian rantai ini nanti tergantung dari tarikan sahabat Oni. Ya, belajar nanti menstabilkan tarikan. Kadang ada yang terlalu keras nariknya ya. Nah, sampai untuk lewat jarum saja susah. Jadi beri longgar sedikit sampai kepalanya lewat dengan baik tanpa terhalang. Tapi tidak juga kendor seperti ini. Nah, nanti terlalu lebar. Jadi cara membuat chains-nya tinggal kait lewatin lubang. Nah, nanti sahabat Oni tinggal rapikan dengan memberikan jarak tarikan itu hanya sampai di bagian lewatnya kepala jarum saja. Nah, lewat kepala jarumnya sedikit. Yang penting dia lewat tidak tersendat. Ya, seperti ini. Ya. Nah. Oke. Ini namanya rantai atau chain. Rantai ini biasa kita buat untuk memulai sebuah project crochet atau bisa juga dipakai sebagai penyambung dalam membuat pola bolak-balik. Ya, seperti kita akan membuat baris berikutnya, maka kita juga akan menggunakan rantai. Dan rantai juga bisa digunakan sebagai penghubung dalam sebuah motif. Misalnya, nanti kita membuat ada yang namanya tusuk double crochet, lalu nanti misalnya buat 3 double crochet, lalu buat 2 rantai, lalu buat lagi 3 double crochet. Nah, antara double crochet yang pertama dengan double crochet 3 double crochet yang pertama dengan 3 double crochet yang kedua, kita beri penghubung yaitu 2 chains ini ya untuk membuat sebuah motif. Tusuk yang kedua disebut slip stitch. Slip stitch ini mempunyai singkatan seperti ini, S, L, S, T. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi seperti lingkaran yang diisi, jadi dihitamkan. Kalau tadi kita chains atau rantai itu simbolnya lingkaran tapi kosong. Nah, kalau slip stitch itu lingkaran tapi diisi ya berwarna hitam. Cara membuat slip stitch, kita tinggal masukkan ke dalam lubang rantai ya. Masukkan jarum, lalu kita tarik benang, kita kait benang lewati lubang rantai dan langsung melewati juga benang yang ada di jarum. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi, masukkan jarum ke dalam lubang rantai, kait benang, lewati lubang rantai dan langsung lewati benang yang ada di jarum. Ya. Ini ada benang di jarum ya. Lalu kita masukkan jarum ke dalam lubang. Kita kait benang, kita lewati lubangnya dan langsung kita lewati juga benang yang ada di jarum. Nah, hasilnya seperti ini. Ini namanya slip stitch. Slip stitch ini biasanya dipakai untuk rajutan yang berbentuk lingkaran atau bulat ya. Jadi untuk mematikan rajutan atau untuk mengunci sebuah pola atau motif rajutan. Nah, slip stitch ini juga bisa digunakan untuk menyambungkan rajutan yang dibuat secara terpisah. Misalnya tas ya, kadang kita ada membuat tas itu dipisah bagian depan, bagian belakangnya dibuat dulu satu-satu. Nah, nanti untuk menggabungkan bagian depan belakang, lalu untuk bagian-bagian yang lainnya juga, itu kita juga bisa menggunakan slip stitch ini. Contohnya
slip stitch ini dipakai untuk membuat rajutan yang bermotif lingkaran ya, seperti ini contohkan. Misal ini sudah ada simpul awal, kita buat 5 buah rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah ada 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita slip stitch ke lubang rantai yang pertama. Atau kita kunci, kalau ini bilangnya slip stitch itu kita kunci ya. Kita masukkan jarum ke lubang rantai yang pertama, lalu kita buat slip stitch. Kait benang, keluarkan dari lubang rantai, langsung juga keluarkan dari benang yang ada di jarum. Nah, jadi membuat lingkaran ya. Nah, kita coba lingkarannya lebih besar ya. Nah, ini sudah ada 10 rantai. Kita akan buat pola lingkaran atau bulat dengan cara menggunakan slip stitch ya. 10 rantai. Kita akan buat slip stitch. Masukkan jarum ke dalam lubang rantai yang pertama. Ya. Lalu kait benang, keluarkan dari lubang rantai yang pertama tadi. Lalu keluarkan juga dari benang yang ada di jarum. Jadi berbentuk lingkaran. Ya. Ini kegunaan slip stitch membuat pola lingkaran. Tusuk yang ketiga yaitu single crochet. Nah, single crochet ini biasa digunakan untuk membuat motif. Single crochet ini pada diagram atau pola bertulis biasa di simbolnya itu digunakan huruf X atau tanda tambah ya, tanda kali atau tanda tambah atau huruf X kecil. Nah, untuk singkatannya biasa dipakai SC. Jadi kalau sahabat Uni melihat tulisan SC atau lambang simbol X atau simbol kali ini atau tanda tambah, itu berarti single crochet. Biasanya pada pola diagram, sahabat Uni bisa temukan gambar seperti ini. Ini tadi adalah simbol rantai ya, chains. Ini yang di bawah ini semua chains. Lalu yang di baris kedua ini single crochet. Ya. Kita akan coba buat seperti gambar ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 horizontal chains ya. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah ada 8 chains. Lalu di sini ada satu lagi rantai mengarah vertikal ya. Ini. Jadi kita tambahkan lagi satu rantai lagi. Ya. Total ada 9 chains. Lalu kita akan buat single crochet pada chains kedua, ke dalam lubang chains kedua ya, di sini. Ya.
Ini kan tadi tambahan, tidak ada chain-nya kan, tidak ada single crochet-nya kan. Nah, single crochet akan kita buat di lubang chain yang kedua. Jadi kita hitung. Ya, pada lubang chain kedua ini 1, ini 2. Jadi yang kedua dari jarum. Jarum di sini, ini yang pertama dari jarum, ini yang kedua dari jarum, ya. Cara membuat single crochet itu gampang juga. Masukkan jarum ke dalam lubang chain yang kedua. Kait benang, keluarkan. Lalu kait lagi benang sekali, keluarkan melewati 2 benang yang ada di jarum. Nah, cara membuat single crochet. Kita ulangi. Kita masuk ke lubang chain berikutnya, sebelahnya kait benang, lewati lubang, ada 2 lilitan benang di jarum, kait sekali lagi, lewati kedua benang yang tadi. Kita lanjutkan, masuk jarum ke lubang rantai berikutnya, kait 1 benang, lewati lubang, ada 2 lilitan benang di jarum, lewati kedua benang tersebut. Ya, kita buat seperti gambar. Ada 8 single crochet di rantai. Nah, ini jadinya 8 single crochet. Tusuk keempat itu bernama half double crochet, ya. Tusuk ini biasanya digunakan untuk juga membuat berbagai macam motif. Tusuk half double crochet ini simbolnya seperti ini, seperti huruf T besar ya. Lalu singkatannya HDC ya. Kalau sahabat Uni lihat atau dengar orang bilang HDC, itu artinya tusuk half double crochet. Simbolnya seperti ini. Kita akan coba buat seperti gambar ini. Ini lambang atau simbol rantai, chain ya. Kita buat ini ada 8 chain, lalu ditambah lagi 2 chain vertikal, lalu ada 8 half double crochet di setiap lubang chain yang di bawahnya. Kita buat half double crochet pada lubang ketiga. Caranya yaitu kait dulu 1 kali benangnya ya. Jarum ada di atas benang, kait benangnya, lalu bawa masuk melalui lubang chain ketiga. Ya. Kait lagi benang, keluarkan dari lubang. Ada 3 lilitan benang di jarum. Nah, kait lagi benang, lewati langsung ke 3 lilitan benang tadi. Sekali tutup gitu ya. Kita ulangi. Kait dulu benang, masuk ke dalam lubang chain. Kait lagi benang, keluar melewati lubang, ada 3 lilitan benang di jarum, kait benang langsung lewati ketiga lilitan benang tadi. Sekali lagi, kait dulu benang, lewati, masuk ke dalam lubang chain dulu, kait benang, keluar, setelah ada 3 lilitan benang di jarum, kait lagi benang, langsung keluar. Sekali lagi, kait benang, masuk ke dalam lubang chain, kait benang, keluar,
3 lilitan benang di jarum, kait benang langsung lewati ketiga benang di jarum. Ini dia 8 half double crochet seperti dalam gambar kita ini. Ya, gampang ya sahabat Uni. Tusuk dasar yang keempat yaitu double crochet. Double crochet ini juga dipakai untuk membuat berbagai macam motif. Dan ukurannya lebih tinggi dari half double crochet. Tusuk double crochet ini memiliki simbol seperti huruf T besar juga, hampir sama dengan half double crochet ya, T besar, tetapi diberi garis di tangkainya satu. Ini simbolnya. T besar diberi garis satu dan singkatannya biasa disebut atau biasa singkatannya itu huruf D dan C, DC. Jadi kalau sahabat Uni pasti dalam dunia merajut akan sering mendengarnya DC ini. Karena ini tusuk yang sangat familiar, yang sangat akrab dalam membuat motif-motif rajutan. Kita akan coba membuat double crochet ini dengan contoh gambar atau diagram seperti ini. Rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rantai atau 8 chain. Lalu di sini ada 3 chain vertikal. Ya, tambahannya. Nah, kita akan membuat double crochet atau DC-nya di rantai yang horizontal ini. 8 rantai yang horizontal. Jadi ini simbol dari DC. Kita akan buat 8 DC di sini. Ini sudah ada 8 chain ya. Horizontal chain 8 seperti yang di sini. Kita akan buat 3 tambahannya chain yang vertikalnya. Kita beri tanda di chain yang ke-8 ya. Lalu buat 3 chain tambahannya. 1, 2, 3. Nah, cara membuat double crochet, kita kait benang, kita masuk ke lubang yang keempat, kait lagi benang, keluar dari lubang, lalu kait lagi benang satu kali. Ini ada 3 benang di jarum ya, 3 lilitan benang di jarum. Kita kait benang, kita lewati 2 saja. Kita keluar melewati 2 lilitan benang di jarum. Nah, terbentuk lagi 2 lilitan benang di jarum. Kita kait lagi benang, keluar lagi dari kedua lilitan benang tadi. Kita ulangi, kait benang, masuk ke dalam lubang chain sebelahnya, lewati lubang, ada 3 lilitan benang di jarum, kait, lepaskan 2 atau keluar 2, kait lagi, lewati lagi 2 lilitan benang. Kita ulangi sekali lagi sahabat Uni ya. Kait dulu benang, masuk ke dalam lubang chain, kait lagi benang, keluar dari lubang chain, kait lagi benang, lewati 2, kait lagi benang, lewati 2. Jadi ada 2 kali melewati 2 kali lilitan benang ya. Kita ulang, kait benang, masuk ke dalam lubang chain, kait benang, keluar, 3 lilitan benang di jarum, kait benang, keluar 2, ada 2 lagi lilitan benang di jarum, kait lalu keluar lagi yang kedua. Ya, begitu cara membuat DC atau double crochet.
Tusuk dasar crochet yang terakhir atau yang keenam dalam pembahasan ini itu treble crochet. Nah, tusuk ini dia lebih panjang dari double crochet atau DC. Tusuk ini biasa dipakai untuk membuat motif yang lebih kompleks. Treble crochet mempunyai simbol seperti ini, huruf T besar, lalu batangnya diberi garis 2. Ya, 2 garis. Simbolnya seperti ini, huruf T garis 2, singkatannya TR. TR ya. Ini agak jarang orang menyebut TR ini singkatan. Biasanya orang untuk treble crochet ini akan langsung menyebutnya treble gitu ya. Nah, kita akan coba membuat treble crochet dengan contoh pola seperti ini, seperti tadi ya. Kita buat 8 chain horizontal ditambah 4 chain vertikal. Lalu kita akan buat treble crochetnya di rantai yang horizontal tadi. Ya, ada 8 treble crochet. Ini sudah ada 8 chain. Kita akan buat 4 tambahan chain yang vertikal ya. Kita tandai di chain ke-8 ini. Kita buat 4 lagi chain. 1 2 3 4. Kita akan buat 4 lagi chain. 1 2 3 4. Nah, cara membuat treble crochet, kita akan buat treble crochetnya di chain yang kelima. 1 2 3 4 5 di lubang chain yang kelima. Caranya kait dulu benang 2 kali. Ya, 2 kali sahabat Oni ya. 1 kali, 2 kali, lalu masuk melewati lubang chain yang kelima, kait lagi benang, keluar. Ada 4 lilitan benang di jarum. Ya. 4 lilitan benang di jarum. Kait benang lewati 2. Jadi ada 3. Ya. Jadi ada 3 lilitan benang di jarum. Kait lagi benang lewati 2 lagi. Kait lagi benang lewati 2. Jadi ada 3 kali mengait benang keluar 2-2 ya. Kita ulangi. Kait benangnya 2 kali. Ini 1, ini yang kedua. Kita bawa ke lubang chain di sebelahnya. Kait benang. Ada 4 lilitan benang di jarum. Kait benang keluar 2. Kait lagi benang keluar lagi 2. Kait lagi benang keluar lagi 2. Kita ulangi sekali lagi treble crochetnya. Khusus untuk treble crochet ini dia berbeda dari 5 tusuk dasar yang tadi. Khusus treble ini sebelum masuk ke lubang chain kita mengaitnya 2 kali. 1 kali, 2 kali. Lalu masuk ke lubang chain. Ya, kait lagi benang keluar dari lubang chain. Ada 4 lilitan benang di jarum. Kait benang keluar 2. Ini jadi 3. Kait lagi benang keluar 2. Jadi sisa 2.
kait lagi benang, keluar dari yang keduanya. Ya, sekali lagi. Kait sekali, kait 2 kali, masuk ke lubang, chain, kait benang, keluar 2, keluar 2, kait terakhir keluar 2. Ya, kita ulangi sekali lagi. Kait sekali, kait 2 kali, masuk ke chain, kait benang, keluar, kait, keluar 2, kait lagi keluar 2, kait lagi keluar 2. Nah, ini treble crochet. Ini dia 6 tusuk dasar dalam rajutan crochet. Ya, yang kita buat tadi. Ini chain, ini slip stitch, ini HDC, ini DC, ini treble DC. Sahabat Oni bisa lihat perbedaannya. Rantai seperti ini. Slip stitch digunakan untuk membuat pola lingkaran seperti ini ya, untuk menguncinya. SC, single crochet, hasilnya seperti ini. Lalu HDC dengan pola gambar ini, hasilnya seperti ini. Ini DC, ya, DC, dan ini treble DC. 4 tusuk dasar SC, HDC, DC, dan treble DC berbedanya di tingginya. Treble paling tinggi, kemudian DC lebih pendek, HDC lebih pendek, SC lebih pendek lagi. Ya, ini hanya sekali kait setelah melewati lubang. Ini 1 kali kait sebelum lubang, langsung masuk 3 lilitan benang di jarum. Yang ini 1 kali kait sebelum masuk lubang, 2 kali lepaskan lilitan benang di jarum, 2. Yang ini 2 kali kait benang sebelum masuk lubang, chain ya. Dan 3 kali melewati 2 lilitan benang di jarum. Nah, ini hasilnya 6 tusuk dasar crochet. Untuk memahami yang chain yang vertikal ini, ya, ini ada 4, ini 3 di DC, 2 di HDC, 1 di single crochet atau SC. Sahabat Oni bisa lihat video Oni tentang tutorial crochet dasar part 2 bagian 2, yaitu cara mudah menggabungkan 4 tusuk dasar. Ya, Oni jelaskan semua tentang chain yang tambahan vertikal ini pada video itu. Sampai di sini dulu sahabat Oni. Pada video ini Oni sudah menjelaskan secara rinci dan detail ya semua hal yang berhubungan dengan 6 tusuk dasar ini, baik simbolnya maupun istilahnya atau singkatannya ya. Kalau ada sahabat Oni yang belum paham atau belum mengerti, silakan tulis di komentar, di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video Oni ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat berkarya, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.